Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Habibah Batubara dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5B dengan NIM 2007029001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro. Ekonomi makro Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, maka sesungguhnya ekonomi Islam bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebelum mengkaji lebih jauh bagaimana makroekonomi dalam Islam, maka ada baiknya untuk mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Ada beberapa definisi ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Umar Capra, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang kedua ada dari Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Lalu ada masalah utama ekonomi. Menurut Sukirno ada 5 masalah utama di setiap negara dalam makroekonomi, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional. Dapat diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, dan untuk lingkup wilayah diukur dengan produk domestik regional bruto. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal secara internal. Menurut Kalsum, ada 3 komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, di mana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. Setiap negara mempunyai kesempatan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional, karena faktor-faktor produksi yang ada di negaranya akan bertambah dari satu periode ke periode lainnya. Kan tetapi belum tentu ekonomi terus meningkat seperti yang diharapkan, karena adanya masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Masalah ekonomi ini bila tidak diperhatikan oleh pemerintah dalam jangka panjang mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar. Kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Ada kalanya pada suatu periode pertumbuhan ekonomi maju pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang disebut konjuktur atau siklus kegiatan perusahaan. Siklus dalam suatu periode konjungtur berbeda dengan keadaan konjungtur pada periode lain, tetapi sifat-sifat dasar setiap siklus sama. Kurva konjungtur ekonomi terdiri dari masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran, masa kemunduran, masa keterpurukan. Setelah krisis dapat teratasi, akan terjadi masa pemulihan, pertumbuhan, dan seterusnya. Yang ketiga, masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur. Terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan.
Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapat masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial untuk mengalami ketiadaan pendapatan penyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Di samping itu dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri pengangguran keluarganya. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Karena itu, masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya untuk perekonomian dan masyarakat, dan harus secara terus-menerus dilakukan dari pemerintah untuk mengatasinya. Masalah yang keempat, masalah kenaikan harga atau inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2 atau 3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai 4-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus dalam setahun. Akibat buruk inflasi yaitu menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu, upah real para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi, dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk apabila inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, ada masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua neraca penting dalam satu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri, karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru. Lalu solusi kebijakan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja di bidang perpajakan. Langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengangguran pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya, pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan maupun untuk menambah investasi pemerintah. Dalam masa inflasi atau pada kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat. Langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah
yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal, dan apabila suku bunga rendah, lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Dengan demikian, salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter. Menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dapat mempengaruhi penawaran uang melalui alat-alat dalam kebijakan moneter. Pemerintah dapat menambah penawaran uang. Ceteris paribus, pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut, diharapkan penanaman modal akan bertambah, dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini, kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masa inflasi, langkah sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Ketiga, kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam, pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam, pemerintah akan memberi insentif, misalnya berupa pengurangan pajak atau meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam, pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam, pemerintah akan memberi insentif, misalnya berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak kepada perusahaan-perusahaan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.